Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali bertemu di dalam ibadah online kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita tetap bersuka cita, walaupun kita masih ada di rumah kita masing-masing beribadah bersama dengan keluarga kita. Tetapi saya percaya bahwa hadirat Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul bersama-sama di dalam keluarga kami masing-masing untuk beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan, Engkau bekerja di sana, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat suara kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada kuasa Allah bekerja. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hati
kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sungguh merasakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami terus merasakan kemurahan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika kami menaikkan setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, Kau hadir di tengah-tengah kami. Jamahan-Mu ada di sana di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Engkau. Kami akan terus menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus menyembah Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Dalam situasi apapun, mari kita senantiasa percaya bahwa tempat perlindungan kita hanya Allah saja. Mari kita angkat pujian ini, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota betengku. Bahwa Tuhan juga
gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Ku tak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Allah yang sangat perkasa. Mari kita naikkan pujian ini, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah sukacita kami. Sumber hidup yang senantiasa kami bawa setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan. Haleluya.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Kau pegang hidupku Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankanlah harapanku Tuhan di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankanlah. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku amankan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu Yesus. Ku percaya, ku Haleluya Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, cinta-Mu yang berlimpah ya Bapa, yang boleh kami rasakan. Tak pernah sekalipun sehari pun Kau tinggalkan kami ya Tuhan. Maka dari itu kami menaruh harapan kami di dalam-Mu. Maka dari itu kami ingin lebih lagi mengenal-Mu lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Kau Allah yang memberkati kami, biarlah firman-Mu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur ya Bapa, bahkan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati mulut bibir lidahnya Tuhan yang menjamah. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Sinar Jemaat Allah Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry. Pada hari ini saya senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu walaupun secara online. Dan pada hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Roh Tuhan yang membangkitkan, Roh Tuhan yang memulihkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan Tuhan lebih jauh, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu cerita mengenai apa yang sedang terjadi di antara mahasiswa STT IBC. Terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena pandemi COVID-19, kemudian kami mulai melaksanakan pelayanan gerejawi dan juga perkuliahan di STT IBC secara online. Dan itu terjadi sejak Maret 2020. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terus terang kami agak seperti khawatir dan putus asa. Kekhawatiran kami dan keputusasaan kami adalah begini, bahwa apakah mahasiswa memahami pelajaran yang kami sampaikan lewat Zoom? Kalau kami ada di ruang kelas, kami bisa lihat paham atau tidak gitu. Kemudian juga keprihatinan kami adalah apakah jemaat Tuhan merasakan hadirat Tuhan waktu mereka mengikuti ibadah online. Nah, tapi kemudian ada satu mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dosen kami yang mengajar. Beliau itu tinggal di Batam Center, kemudian mahasiswa yang diajar ini kelas pakai Zoom, itu tinggal di dapur 12 oleh karena mencegah penyebaran COVID-19, juga menjaga jarak. Kemudian mahasiswa kami bagi di 3 lokasi untuk tempat tinggal. Ada yang di kampus, kemudian ada yang di dapur 12, dan ada yang di gereja di Anugerah di Batam Center. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ini ada 11, semua putri, semua mahasiswa tingkat 1, sedang kuliah online dengan pakai Zoom. Kemudian dosennya ini mengajar, kemudian berdoa buat mereka, dan kemudian mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mahasiswa itu dipenuhi oleh Roh Kudus karena dipimpin oleh dosen yang mengajar pakai Zoom. Jadi dosennya tidak ada di tempat itu, tidak ada di dapur 12 untuk kemudian berdoa, menumpang tangan kepada mereka supaya mereka dipenuhi Roh Kudus, tetapi dosennya ini berdoa melalui layar laptopnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, 11 putri itu dipenuhi Roh Kudus. Dan peristiwa itu memberikan penghiburan kepada kami bahwa betul, Allah itu Allah Maha Hadir. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya ada di sini menyampaikan firman Tuhan dari studio STT IBC, dan Bapak Ibu ada di rumah sekalian, di rumah masing-masing, bukan hanya jemaat Bethesda, jemaat Anugerah, tapi siapapun Bapak Ibu yang menonton siaran online ini, Bapak Ibu, Roh Allah ada di sini, dan Roh Allah ada di tempat di mana Bapak Ibu berada, dan Roh Allah juga bisa memenuhi Bapak Ibu. Roh Allah bisa menjamah Bapak Ibu, Roh Allah bisa menguatkan Bapak Ibu, Roh Allah bisa memenuhi Bapak Ibu, Roh Allah bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Roh Tuhan yang membangkitkan dan diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat ini, jadi Bapak Ibu baca di rumah Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14. Saya ingin memberikan mengenai masa pelayanannya Nabi Yehezkiel itu sekitar tahun 593 sampai 570 sebelum Masehi. Nah, pelayanan Nabi Yehezkiel sebagai nabi itu terjadi pada masa yang paling gelap dalam sejarah orang Israel. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Yehezkiel diangkut ke pembuangan di Babel. Pada waktu itu usianya sekitar 25 tahun. Kemudian, pada tahun 593, pada saat Yehezkiel berusia sekitar 30 tahun, kemudian Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Raja Nebukadnezar membinasakan kota Yerusalem dan Bait Suci dan membawa sebagian orang yang tidak terbunuh itu ke Babel. Jadi masa pelayanannya Nabi Yehezkiel itu adalah antara tahun 593 sampai 570 sebelum Masehi. Dan jadi masa pelayanannya Yehezkiel, masa di mana Yehezkiel dipanggil untuk bernubuat sebagai nabi, waktu dia ada di pembuangan. Dia tidak sedang ada di tanah perjanjian, tetapi dia sedang ada di pembuangan di Babel. Dan dia mulai bernubuat itu adalah 7 tahun sebelum kemudian kota Yerusalem, kemudian Bait Suci dihancurkan. Dia ada di sana sudah melayani selama 7 tahun. Jadi saya membayangkan bahwa dari tahun pertama sampai 7 tahun, kemungkinan Yehezkiel bernubuat, mempercayai dirinya sendiri, mempercayai bahwa Allah akan melakukan mujizat, kemudian membebaskan mereka dan kembali ke tanah perjanjian, atau juga mengkhotbahkan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan bahwa ayo kita berdoa, ayo kita bersyafaat, mari kita percaya bahwa Allah
Abraham, Ishak, dan Yakub yang berjanji Allah akan menggenapi janjinya dan akan membawa kita kembali ke tanah perjanjian. Jadi sudah 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun bernubuat, kemudian dia mendengar pada tahun 586 sebelum Masehi, dia mendengar bahwa kota Yerusalem dihancurkan, bahkan bait Allah dihancurkan, dan kemudian orang-orang yang tidak terbunuh pada peristiwa itu kemudian diangkut juga ke Babel. Jadi Yehezkiel ini bernubuat 7 tahun sebelum kemudian akhirnya Yerusalem, kerajaan selatan itu hancur secara total. Dan kemudian setelah itu dia kemudian masih melayani selama 15 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa Yehezkiel itu hidup. Yehezkiel itu dipanggil untuk menjadi nabi pada masa yang paling tergelap di dalam sejarah orang Israel. Nah, mari saya ingin meringkaskan penderitaan orang Israel supaya kita bisa memahami Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan Israel pertama-tama itu hanya satu. Kemudian raja yang pertama kita tahu adalah Raja Saul. Dan raja yang paling sukses, paling terkenal itu ada 2, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi kemudian kerajaan itu terpecah menjadi 2, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku dan kemudian kerajaan selatan itu terdiri dari 2 suku. Nah, kemudian pada tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan Asyur menyerang kerajaan utara dan kemudian membawa mereka ke pembuangan. Tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar, bangsa Babel mulai datang dan mulai menyerbu orang Israel. Dan kemudian Nebukadnezar ini membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pada tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemuda pilihan, pemuda-pemuda yang jenius, yang talented, pemuda Yahudi ini dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar, dan di antaranya mereka adalah ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama dibawa ke Babel. Orang-orang pintar, orang-orang jenius, orang-orang talented pada tahun 605. Kemudian tahap yang kedua, pada tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 orang Israel menjadi tawanan dan diangkut ke Babel. Dan di antara 10.000 orang itu ada Nabi Yehezkiel. Ya, jadi tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 orang Yahudi diangkut sebagai tawanan ke Babel dan diantaranya adalah Nabi Yehezkiel. Kemudian pada tahun 586, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan bait sucinya, lalu membawa sebagian orang yang tidak terbunuh. Dan bisa dikatakan bahwa pada tahun 586 Masehi, pada tahun 586 Masehi itu adalah Israel, kerajaan Israel itu tiba hancur kepada titik nol. Kalau itu bangunan hancur sampai puing-puing dan rata dengan tanah. Kenapa? Kerajaan utara sudah tidak ada. Kemudian mereka sudah diangkut ke pembuangan. Tembok Yerusalem sudah dirubuhkan, bait Allah sudah dirubuhkan. Kemudian perabot-perabot dalam bait Allah sudah diangkut ke kuilnya Raja Nebukadnezar di Babel. Kemudian tidak ada lagi bait Allah. Di mana ada imam? Di mana ada nabi? Sudah tidak ada. Kemudian orang Israel kemudian jadi ada yang kemudian ada di kerajaan Asyur, kemudian mereka ada di kerajaan Babilonia, dan kemudian ada yang sisa tinggal di Yerusalem, dan dalam mereka yang tinggal di Yerusalem adalah yang paling menyedihkan, mereka lah yang melihat setiap hari kehancuran kota itu, bahwa betul-betul seperti bangsa Israel ini sudah lenyap. Dan pada situasi inilah, pada masa inilah kemudian disitulah sebenarnya menurut saya Bapak Ibu, nabi yang paling menderita, nabi yang paling hancur dalam masa pelayanannya adalah Nabi Yehezkiel. Karena dia adalah nabi yang bernubuat waktu orang Israel ada di pembuangan di Babel. Dan dia adalah nabi yang menyaksikan kehancuran, pelan-pelan hancur kemudian sampai titik nol, hancur. Tembok rubuh, kota dihancurkan, bait Allah hancur, perabot diangkut ke pembuangan, orang Israel menjadi tawanan. Yang sisa di Yerusalem, yang tinggal di tanah penjara adalah orang-orang yang menderita, yang sudah tidak punya apa-apa. Bangsa Israel sudah tiba kepada titik nol, dan pada saat inilah
kemudian Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel. Jadi Roh Tuhan yang membangkitkan dan memulihkan bukan hanya kepada Nabi Yehezkiel tapi kepada orang-orang Israel. Nah, bagaimana Roh Allah ini yang kemudian membangkitkan dan menghidupkan dan memulihkan kehidupannya Nabi Yehezkiel dan juga orang-orang Israel adalah bahwa pertama-tama Allah memberikan penglihatan. Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel, dan melalui penglihatan ini kemudian Allah memberikan janji bahwa Allah akan memulihkan bangsa Israel. Allah akan membangkitkan dan memulihkan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang pertama, ayat-ayat yang pertama dalam Yehezkiel pasal 37 adalah begini. Yehezkiel diberikan penglihatan tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Jadi Yehezkiel diberi penglihatan, dikatakan bahwa Yehezkiel diliputi oleh kuasa Tuhan dan dia dibawa keluar dengan perantaraan Roh Tuhan, dan Yehezkiel ditempatkan di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Nah, jadi Yehezkiel ini melihat penglihatan, tapi dalam penglihatannya itu bahwa dia dibawa oleh Roh Tuhan itu ke satu lembah yang luas. Dan waktu dia tiba di lembah itu, dia melihat bahwa lembah itu dipenuhi oleh tulang-tulang. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Roh Allah kemudian membawa Yehezkiel ini keliling. Jadi bayangkan kalau itu lembah itu luas, maka Yehezkiel dibawa keliling untuk lihat dari dekat apa yang terjadi. Dan waktu Yehezkiel dalam roh dibawa oleh Roh Tuhan untuk keliling lembah itu, kemudian dia mulai melihat dari dekat bahwa tulang-tulang yang ada di lembah itu, tulang-tulang itu sangat kering. Dan kemudian dia melihat bahwa ternyata lembah itu dipenuhi oleh tulang-tulang yang sangat banyak. Dan kondisi tulang-tulang itu adalah tulang-tulang itu sangat kering. Nah, kemudian mungkin setelah kita tidak tahu berapa lama dia dibawa keliling dari lembah itu untuk melihat apa yang ada. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan bertanya kepada Yehezkiel. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel bagaimana? Tuhan bertanya, "Hai anak manusia, hai Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini, apakah tulang-tulang kering yang memenuhi lembah ini dapat dihidupkan kembali?" Kemudian apa jawaban daripada Yehezkiel? "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Mengapa Yehezkiel menjawab seperti itu? Waktu dia dibawa keliling lembah untuk melihat tulang-tulang yang kering, kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, mungkinkah tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali?" Kemudian Yehezkiel bilang, "Hanya Tuhan yang tahu." Jadi Yehezkiel sendiri seperti mustahil, hanya Engkau yang tahu. Dalam pengetahuannya Yehezkiel sebagai manusia, dia dalam pengetahuannya yang terbatas sebagai manusia, dalam semua ilmu yang mungkin dia pernah pelajari sebagai manusia, mustahil itu tulang-tulang bisa dibangkitkan kembali, mustahil. Tapi makanya kemudian Yesus mengatakan, "Hanya Engkau yang tahu. Engkau yang tahu apa itu bisa. Dalam pengetahuanku itu tidak mungkin." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian setelah Yehezkiel diberikan penglihatan mengenai lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering itu, kemudian Yehezkiel diperintahkan untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Yehezkiel diperintahkan, "Ayo Yehezkiel." Setelah Tuhan tanya, "Menurutmu ini tulang-tulang bisa hidup kembali enggak?" Yehezkiel bilang, "Hanya Tuhan yang tahu, saya enggak tahu. Jadi pengetahuan saya enggak mungkin, tapi mungkin bagimu Engkau bisa. Mungkin Tuhan pasti bisa, saya tidak tahu, hanya Engkau yang tahu Tuhan." Kemudian Tuhan berkata kepada Yehezkiel, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu." Jadi firman Tuhan kepada Yehezkiel begini, bahwa Yehezkiel harus bernubuat kepada tulang-tulang itu dan mengatakan begini, "Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui Akulah Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Yehezkiel disuruh, "Ayo kamu bernubuat atau berfirman atau berkata-kata kepada tulang itu. Aku akan memberi." Tuhan mengatakan bahwa Allah akan memberikan nafas hidup kepada kalian. Allah akan memberikan kalian urat. Allah akan memberikan daging dan akan menutupi daging itu dengan kulit. Kamu akan kembali hidup sebagai manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehezkiel bisa saja berpikir, "Nggak mungkin Tuhan." Tapi kemudian apa yang terjadi?
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian setelah Yehezkel bernubuat atau berfirman atau berkata-kata seperti yang diperintahkan Tuhan, dan saya membayangkan bahwa Yehezkel berkata begini, "Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat, daging, dan kemudian akan ada kulit menutupi kembali dagingmu. Dan aku akan memberikan nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengatakan, akulah Tuhan." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa setelah Yehezkel bernubuat, kemudian tiba-tiba terdengarlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Yehezkel melihat tulang-tulang tersebut. Ada urat-urat mulai ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Yehezkel ada di lembah. Dalam penglihatan itu dia melihat dirinya ada di lembah dan dikelilingi oleh tulang-tulang kering. Kemudian Tuhan perintahkan bicara, berfirman, bernubuat kepada tulang-tulang itu bahwa kamu akan dibangkitkan kembali. Kamu akan diberikan urat, daging, bahkan kulit. Kemudian kamu akan diberi nafas hidup. Dan setelah Yehezkel berkata seperti itu, kemudian bunyi-bunyi. Saya membayangkan Bapak Ibu bahwa kenapa dikatakan di situ bahwa ada suara berderak-derak. Kemudian tulang itu saling bertemu satu sama lain. Mungkin saja contoh, Bapak A meninggal dunia, Bapak A tulangnya ada di lembah itu. Mungkin kepalanya ada di sini, kemudian tangannya ada di sini, kakinya ada di depan. Jadi ketika kemudian setelah Yehezkel bernubuat, maka ini saling mencari. Jadi ya mungkin kepala sana, kakiku ada di sana, kemudian dia pergi sana, tanganmu ada di sana. Jadi kemudian dikatakan di sini bahwa ada suara berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu sama lain. Kemudian mungkin yang kepalanya di sana, kakinya sana, tangannya sana, telinganya sana, kemudian mungkin kemudian ngumpul. Akhirnya kemudian utuhlah. Ternyata kemudian Bapak A, kemudian setelah tulang-tulangnya saling bertemu satu sama lain, kemudian berdirilah Bapak A. Tapi apa yang terjadi? Kemudian tulang ini, jadi bayangkan ada bunyi berderak, tulang itu ngumpul, tengkoraknya, tangan, tulang kaki, tulang tangan, dan sebagainya berkumpul. Kemudian masih tulang kering. Nah kemudian Yehezkel melihat bahwa kemudian tulang itu mulai ada urat, mulai ada daging, kemudian ada kulit yang menutupinya. Kemudian mereka mulai berdiri, ya mungkin berdiri seperti manusia, sudah lengkap. Yang tadi hanya tulang kering kerontang. Kemudian Yehezkel melihat di matanya bagaimana ada urat, ada daging, kemudian ada kulit. Dan kemudian berdiri, tapi dikatakan bahwa mereka belum bernafas. Kemudian Tuhan memberikan perintah yang kedua kepada Yehezkel. Perintahnya apa? Yehezkel diperintahkan untuk bernubuat kepada nafas hidup. Perintah kepada nafas hidup. Yehezkel diperintahkan untuk mengatakan gini, "Berfirmanlah Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Yehezkel diminta untuk bernubuat. Pertama bernubuat kepada tulang-tulang kering. Kemudian sekarang dia bernubuat, berkata-kata kepada hai nafas hidup yang ada di utara, timur, selatan, dan barat. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Nafas hidup itu kembali ke dalam, nafas hidup itu masuk ke dalam tulang-tulang tersebut. Dan setelah Yehezkel bernubuat, nafas itu masuk sehingga mereka mulai hidup kembali. Dan kemudian Bapak Ibu, tulang-tulang kering kerontang yang tadinya dilihat oleh Yehezkel, setelah Yehezkel bernubuat kepada tulang itu, setelah Yehezkel bernubuat supaya nafas hidup dari 4 penjuru mata angin memenuhi tulang-tulang itu, kemudian mulai berdirilah manusia yang hidup, suatu tentara yang sangat besar. Wah, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehezkel, Nabi Yehezkel yang sudah dalam keadaan terpuruk, yang kemudian mungkin lupa mengenai karya Allah Yehova, mulai ragu-ragu mengenai apakah Allah masih hidup, apakah Allah masih mendengarkan doa, apakah Allah masih ingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian waktu dia melihat penglihatan ini, bayangkan lembah yang tadinya dipenuhi oleh tulang-tulang kering. Kemudian Tuhan dia melihat bagaimana tulang itu kemudian bergerak satu sama lain, kemudian tulang ini kemudian berkumpul dan menjadi satu manusia. Tulang-tulang yang tadi terpecah, mungkin terpisah-pisah itu kemudian utuh menjadi satu orang. Makanya tulang-tulang yang kemudian akhirnya utuh ini
kemudian dikasih urat, dikasih daging, dan kemudian dikasih kulit. Dia melihat tulang-tulang ini, kemudian apa yang terjadi? Malah tulang-tulang tadi kering korontang sekarang menjadi pasukan tentara yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian selanjutnya Tuhan berbicara kepada Yehezkel apa? Bahwa tulang-tulang kering tersebut, tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yehezkel di lembah itu adalah gambaran kondisi orang Israel. Dan kemudian seperti Tuhan mengatakan kepada Yehezkel bahwa orang Israel, bangsa Israel adalah orang-orang dalam kondisi seperti tulang-tulang kering yang terserak di lembah, yang seperti sudah tidak ada pengharapan, sudah mati dan tidak mungkin hidup kembali. Dan Tuhan mengatakan kepada Yehezkel, aku memerintahkan engkau untuk pergi bernubuat kepada orang Israel. Mengapa Yehezkel harus diberi penglihatan itu terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yehezkel yang dikuasai oleh Tuhan kemudian ditontonkan satu peristiwa di mana dirinya ada di lembah, dan bahwa oleh karena firman yang dinubuatkan, oleh karena firman Tuhan, kemudian tulang ini hidup. Oleh karena nafas hidup yang memenuhi tulang-tulang ini, nafas hidup memenuhi mereka, kemudian mereka bangkit dan menjadi tentara. Tuhan sedang mengatakan pada Yehezkel bahwa aku memerintahkan engkau, orang Israel, oleh karena kehancuran bangsa mereka, orang Israel dalam kondisinya seperti sudah mati, sudah musnah. Mereka sudah tidak ada pengharapan. Dan Tuhan mengatakan, pergi bernubuat. Dan sama seperti mujizat, gambaran seperti itu bahwa karena engkau bernubuat, karena engkau berfirman, karena ada roh Allah memenuhi mereka, ada firman Tuhan yang datang melawat mereka, maka tulang-tulang di lembah itu kemudian menjadi makhluk yang hidup. Mereka bukan hanya hidup, tapi menjadi pasukan tentara yang sangat banyak. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku dapat memulihkan kondisi Israel seperti penglihatanmu yang ada ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita selanjutnya baca dalam ayat, Bapak Ibu bisa baca dalam beberapa ayat di pasal 37. Tuhan berfirman kepada Yehezkel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, dan kami sudah hilang. Jadi orang-orang Israel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena yang saya katakan tadi, mereka mengalami kehancuran yang luar biasa, dan mereka tiba kepada masa di mana hilang pengharapan. Mereka mungkin sudah berhenti berdoa, sudah tidak ada iman, sudah hilang pengharapan, tidak lagi berdoa, sudah lupa, mungkin sudah mulai tidak mempercayai janji-janji Tuhan, mulai tidak mempercayai apa yang terjadi, janji Allah berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mungkin mulai tidak percaya dengan mujizat-mujizat yang mereka dengar tentang peristiwa keluaran, bagaimana Allah melawan Mesir, bagaimana Allah melakukan banyak mujizat untuk melepaskan dari Mesir. Mereka mungkin sudah lupa, dan mereka mungkin seperti tulang-tulang kering yang sudah mati dan tidak ada pengharapan. Dan isi nubuat yang Tuhan mau Yehezkel sampaikan kepada orang Israel adalah ini. Beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berita yang disampaikan, Yehezkel harus bernubuat kepada orang Israel dan mengatakan kepada orang Israel, sama seperti Yehezkel bernubuat kepada tulang-tulang, kepada nafas hidup. Sekarang Yehezkel harus bernubuat bahwa sesungguhnya harus dia sampaikan kepada orang Israel, aku akan membuka kubur-kuburmu dan akan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan membawa kamu kembali kepada tanah perjanjian, dan aku akan memulihkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan melakukan keajaiban dalam penglihatan Yehezkel mengenai tulang-tulang yang kering bisa dihidupkan kembali, dan kondisi orang Israel juga akan dipulihkan dengan cara yang sama. Apa yang Tuhan akan lakukan? Apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan orang Israel? Orang Israel yang dalam keadaan yang terpuruk, yang hancur sebagai satu bangsa,
yang Tuhan akan lakukan, yang itulah isi dari nubuatannya Yehezkiel adalah bahwa Tuhan akan membuka kubur mereka dan membangkitkan mereka dari kematian. Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, dan Tuhan akan memberikan rohnya kepada orang Israel supaya orang Israel mengalami kelahiran baru, supaya mereka tidak lagi dihukum karena biasa penghukuman Tuhan. Mereka dibawa ke Babel, ke Asyur oleh karena mereka lakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan orang Israel akan mengalami pemulihan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14 kita melihat bahwa Roh Tuhan memberi penglihatan kepada Nabi Yehezkiel. Mengapa Yehezkiel harus diberi penglihatan mengenai lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering? Kemudian mujizat terjadi bahwa tulang-tulang itu ngumpul kembali, tulang-tulang itu kemudian menyatu kembali supaya menjadi satu orang, kemudian tulang itu dikasih urat, dikasih daging, dikasih kulit, kemudian diberikan nafas hidup. Yehezkiel sebagai nabi diberikan kesempatan untuk melihat dalam roh mujizat apa yang Allah bisa lakukan. Dan karena gambaran tulang-tulang itu adalah gambaran kondisi jasmani dan rohani orang Israel. Jadi Yehezkiel waktu melihat itu pasti Bapak Ibu imannya dibangkitkan. Wah, ini yang Allah bisa lakukan. Kalau Allah bisa, lembah yang dipenuhi oleh tulang-tulang kering korontang kemudian dibangkitkan dan dihidupkan, kemudian menjadi satu laskar seperti tentara yang sangat besar. Kalau Allah sanggup melakukan itu, maka Allah juga sanggup melakukan mujizat bagi orang Israel. Jadi Tuhan memberi penglihatan kepada Nabi, penglihatan yang spektakuler untuk membangkitkan iman dan pengharapannya. Kemudian Roh Tuhan memberi kuasa kepada Yehezkiel untuk menghidupkan tulang-tulang. Jadi yang berfirman itu Yehezkiel hanya disuruh mengulangi kata firman Tuhan. Jadi dia Yehezkiel diurapi, diberikan kuasa Tuhan untuk berkata, hai tulang, hai kepala, nyatulah dengan kakimu, hai kaki, nyatulah, tangan nyatu dengan badanmu sana. Kemudian berdiri. Loh, ini masih tulang berdiri, seperti tengkorak yang berdiri. Daging penuhi, ada urat, ada kulit. Jadi Roh Tuhan memberikan kuasa kepada Yehezkiel untuk menghidupkan tulang-tulang. Tulang-tulang kering itu diberi daging, urat, dan kulit, kemudian dibangkitkan. Dan kemudian Yehezkiel diberikan kuasa untuk berkata kepada nafas hidup yang ada di utara, timur, selatan, dan barat untuk menghembusi tulang-tulang itu, menghembusi orang-orang yang masih berdiri, mungkin sudah lengkap, sudah ada daging kulitnya, tetapi mereka belum hidup, dan kemudian mereka menjadi makhluk hidup, orang yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengutus Yehezkiel untuk bernubuat kepada orang Israel. Orang Israel yang kondisi rohani mereka, kondisi jasmani mereka adalah seperti tulang-tulang kering yang memenuhi lembah. Bayangkan bahwa bangsa ini hampir punah. Bangsa Israel diserbu oleh bangsa kafir. Tembok dan kota Yerusalem dihancurkan. Bait Allah dihancurkan dan semua perabot Allah diangkut ke Babel. Dan mereka menjadi tawanan. Bangsa Israel kondisi mereka adalah putus pengharapan dan mustahil ada pemulihan bagi orang Israel. Tapi kemudian Yehezkiel dipanggil di sini Bapak Ibu. Dan jawabannya adalah bahwa kuasa Tuhan dan kehadiran Roh Allah adalah jawaban bagi masalah orang Israel. Orang Israel yang secara jasmani, secara rohani adalah bangsa yang sudah terpuruk, yang hancur, yang runtuh. Tidak ada pengharapan. Sama seperti Yehezkiel ditanya, mungkinkah tulang-tulang ini bisa hidup? Yehezkiel bilang, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Dalam pandangan manusia, dalam pengetahuan manusia, mustahil Israel bisa dipulihkan. Tetapi Allah sanggup memulihkan. Tuhanlah, kuasa Tuhan dan Roh Allah adalah kunci untuk pemulihan total. Yang pertama-tama perlu dipulihkan apa? Bagi orang Israel, iman dan pengharapan untuk percaya kepada janji dan kuasa Allah. Karena mereka adalah saksi mata untuk semua peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa mereka sebagai satu bangsa. Mereka melihat satu-satu seperti mulai hancur kehancuran. Peristiwa yang tragis menimpa bangsa mereka, dan peristiwa itu bisa membuat mereka seperti di mana Allah. Tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi iman.
Tapi kemudian kehadiran Roh Allah lah yang kemudian membangkitkan iman dan pengharapan mereka untuk percaya kepada janji Allah yang setia dan percaya kepada kuasa Allah yang mampu memulihkan. Kemudian, apa yang dilakukan? Apa yang dapat dilakukan oleh kehadiran Roh Allah? Kehadiran Roh Allah yang pertama adalah membangkitkan iman dan pengharapan. Kemudian yang kedua, kehadiran Roh Allah, kehadiran kuasa Tuhan di kalangan orang Israel adalah pemulihan jasmani. Pemulihan jasmani bahwa kalian mungkin sekarang ada pada masa penderitaan, tapi kalian akan kembali ke tanah perjanjian dan kembali akan dipulihkan sebagai satu bangsa. Kemudian yang berikut adalah pemulihan rohani. Hubungan mereka dengan Tuhan diperbaharui. Di dalam Yehezkel pasal 37 Tuhan mengatakan bahwa setelah kubur orang Israel dibuka, mereka dibangkitkan, mereka dikembalikan ke tanah perjanjian. Dan Tuhan mengatakan, Rohku akan tinggal dalammu. Dan waktu Rohku akan tinggal dalammu, maka kamu akan hidup beribadah kepadaku. Dan kamu tidak perlu lagi dibuang ke kerajaan lain, tidak perlu lagi diserbu oleh bangsa lain. Kamu akan tetap tinggal di tanah perjanjian karena hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuat dalam Yehezkel pasal 33-48 adalah mengenai karya penebusan Allah di masa depan yang dinyatakan dalam perjanjian baru. Nubuatan ini berbicara mengenai pemulihan orang Israel secara jasmani. Bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian. Jadi mungkin Bapak Ibu secara ringkas saya bisa mengatakan begini. Yang pertama, nubuat yang disampaikan oleh Yehezkel bahwa kehadiran kuasa Allah, kehadiran Roh Allah dalam kehidupan orang Israel akan membangkitkan iman dan pengharapan mereka untuk percaya janji Allah dan percaya kepada kuasa Allah yang mampu memulihkan. Bapak Ibu, kalau orang sudah tidak ada iman, tidak ada pengharapan, maka sesuatu tidak akan terjadi. Itu sebabnya di dalam catatan Injil ada beberapa peristiwa di mana Yesus marah kepada murid-murid atau marah kepada orang-orang yang memohon mujizat kesembuhan adalah ketika orang tidak percaya. Yesus sering mengatakan bahwa mujizat tidak terjadi karena kamu tidak punya iman. Mujizat tidak terjadi karena kamu tidak percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada perubahan, tidak akan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak punya iman dan pengharapan. Jadi sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun engkau mungkin mengatakan bahwa hidupku sama seperti orang Israel yang ada di pembuangan itu. Hidupku sama seperti tulang-tulang kering di lembah yang dilihat oleh Yehezkel. Segalanya sudah hancur, segalanya sudah runtuh, tidak mungkin ada pemulihan. Segalanya sudah musnah, gak ada pengharapan, tidak ada lagi masa depan. Tidak ada lagi masa depan bagiku. Bapak Ibu percayalah bahwa kehadiran Roh Allah dalam hidupmu akan membangkitkan imanmu. Jangan izinkan penderitaan. Jangan izinkan tragedi yang terjadi dalam hidupmu. Jangan izinkan masalah. Jangan izinkan penderitaan dalam hidupmu mencuri imanmu dan pengharapanmu. Jangan. Terus percaya dan beriman. Karena dalam waktunya Allah akan bertindak. Allah akan melakukan mujizat. Kalau kita kemudian kehilangan pengharapan, kehilangan iman, maka itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa segala sesuatu mungkin di dunia ini. Segala sesuatu mungkin. Ya, saya percaya bahwa jika kita mencoba, jika kita berjuang, jika kita belajar, segala sesuatu mungkin. Tapi satu-satunya hal yang saya merasa bahwa itu mustahil terjadi berkaitan dengan diri saya adalah bahwa saya tidak akan mungkin bisa membawa sepeda motor, atau mengemudi mobil. Bapak Ibu, saya pernah kursus mengemudi. Tetapi saya hanya mengemudi sekali, setelah itu tidak pernah lagi. Kemudian pemilik kursus mengemudi di Batam ini adalah orang Kristen dan mengatakan, Ibu, coba lagi satu kali lagi. Saya kasih diskon. Saya bilang, Bu, mungkin Ibu akan kasih saya pelatih yang paling bagus dalam mengemudi. Tapi saya tidak percaya kepada diri saya sendiri. Jadi saya tidak percaya bahwa saya bisa mengemudi. Dan karena saya tidak percaya, tidak jadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak percaya maka tidak akan terjadi. Sama seperti saya yang saya tidak percaya bahwa saya bisa mengemudi. Saya tidak yakin dengan diri saya bahwa saya bisa mengemudi. Makanya nggak bisa-bisa. Sampai hari ini. Salah satu mujizat yang saya harapkan terjadi adalah bisa mengemudi dan berani ada nyali untuk mengemudi. Dan saya bayangkan Bapak Ibu satu waktu jika saya ada nyali mengemudi, saya akan live di Facebook. Karena bagi saya mujizat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan.
tapi dalam hal yang berkaitan dengan jasmani, mujizat terbesar yang akan terjadi, yang terjadi dalam hidup saya, bagi saya itu adalah mujizat terbesar adalah jika saya bisa mengemudi, ada nyali mengemudi. Nah kembali, orang Israel yang sudah terpuruk, mereka seperti tidak ada lagi pengharapan, sudah habis, sudah selesai, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi ada mungkin bisa bangkit. Tapi kehadiran kuasa Allah, kehadiran Roh Allah membangkitkan mereka. Dan yang pertama-tama dibangkitkan, yang perlu dibangkitkan dari orang Israel adalah iman dan pengharapan untuk mempercayai janji Allah, kesetiaan Allah, dan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada di antara Bapak Ibu mengalami banyak tragedi dalam hidup, berbagai jenis tragedi terjadi dan mungkin beruntun. Ada orang, mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah, sedang mengikuti ibadah online ini Bapak Ibu, dalam masa pandemik ini, engkau bergumul. Masalah demi masalah menimpa, ada keluarga yang meninggal karena COVID, usaha kemudian menjadi bangkrut oleh karena COVID. Pada saat ini Bapak Ibu jangan hilang pengharapan. Jangan sampai imanmu hilang, imanmu mati, pengharapanmu tidak ada. Tetap percaya. Jadi orang Israel dibangkitkan iman dan kepercayaan mereka. Kemudian yang terjadi Bapak Ibu yang kedua adalah mereka akan dipulihkan. Jadi kuasa Roh Allah mampu membangkitkan iman dan kepercayaan kita. Iman kita kepada Allah, waktu iman kita dan kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Allah bangkit, maka itu akan menjadi pintu kunci kepada pemulihan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Roh Allah dalam hidupmu akan memulihkan kehidupan jasmanimu. Berkat yang Allah janjikan kepada kita bukan hanya bicara, oh nanti di surga, nanti di surga. Berkat yang Allah janjikan juga kita bisa nikmati pada masa kita ada di dunia. Bapak Ibu perlu kesembuhan, Allah bisa memberikan engkau pada saat di dunia. Engkau perlu mujizat dalam usahamu, Allah bisa memberkati usahamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kondisimu secara jasmani berkaitan dengan usaha atau kesehatan mungkin sudah seperti kondisi tulang-tulang di lembah yang dilihat oleh Yehezkiel. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari percayai kehadiran Roh Allah, kehadiran kuasa Allah dalam hidupmu. Karena kehadiran Roh Allah, kehadiran kuasa Allah dalam hidupmu akan mengubah kehidupanmu, akan melakukan mujizat. Sama seperti orang Israel yang mustahil mereka bisa kembali ke tanah perjanjian, mustahil mereka sebagai bangsa dipulihkan kembali, tapi Allah sanggup melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau ingin ada pemulihan dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan usahamu, di dalam pendidikanmu, dalam apapun yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini, diizinkan Roh Allah hadir. Kehadiran Roh Allah, kehadiran kuasa Allah dalam hidupmu akan mampu memulihkan kehidupanmu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kehadiran Roh Allah dalam hidup kita akan membawa kebangunan rohani. Sama seperti orang Israel Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Israel dibuang ke pembuangan oleh karena mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan selatan masih ada raja yang baik, tapi kerajaan utara semua rajanya jahat. Dan kemudian mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan. Jadi pembuangan, masa pembuangan adalah disiplin dari Tuhan oleh karena orang Israel memberontak kepada Tuhan. Allah ingin memulihkan keadaan kehidupan rohani orang Israel. Allah ingin memulihkan bahwa kehadiran Roh Allah dalam hidup orang Israel akan memulihkan mereka. Bukan hanya memulihkan mereka secara jasmani, di mereka bahwa dipulihkan mereka sebagai satu bangsa. Mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian dan kemudian mereka sebagai bangsa dipulihkan. Tapi kemudian juga mereka akan mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita seringkali penderitaan yang kita alami di dunia ini akan membawa kita juga mengalami kemerosotan secara rohani. Sehingga kali penderitaan atau kemewahan hidup membuat kita berada pada kondisi seperti tulang-tulang yang ada di lembah yang dilihat oleh Yehezkiel. Kita seperti dalam keadaan mati rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Roh Allah melawat engkau sekali lagi. Kiranya mari kita membuka hati kita kepada Roh Kudus, kuasa Roh Allah untuk memenuhi kita kembali, untuk memenuhi kita, untuk membangkitkan kita, untuk memulihkan kita, sehingga iman dan pengharapan kita dipulihkan, keadaan jasmani kita dipulihkan, dan saudara kita juga dipulihkan secara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Allah sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Sama seperti kuasa Allah yang sanggup membuat tulang-tulang kering
kemudian hidup kembali menjadi seperti pasukan tentara. Kalau kuasa Roh Allah mampu memulihkan iman dan pengharapan orang Israel, kuasa Roh Allah mampu memulihkan keadaan orang Israel sebagai satu bangsa, bahwa mereka kembali ke tanah perjanjian dan mereka dipulihkan sebagai satu bangsa. Kuasa Allah yang sama, kehadiran kuasa Allah yang sama mampu melakukan mujizat dalam hidupmu dan akan membawa transformasi dalam seluruh aspek hidupmu secara jasmani, rohani, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini mari datang kepada Tuhan. Pertanyaan saya pada hari ini, apakah Roh Allah bekerja dalam kehidupanmu? Sebenarnya salah satu ciri orang yang tidak ada lagi Roh Allah hadir dalam hidupnya adalah terus hidup di dalam dosa. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita oleh karena kita sedang mengalami hukuman. Seringkali penderitaan yang terjadi dalam hidup kita karena ada dosa. Supaya kemudian kita dipulihkan secara rohani, dipulihkan secara jasmani. Mari izinkan Roh Allah membaharui kehidupan kita. Undang Roh Kudus untuk datang melawat Bapak Ibu. Undang Roh Kudus masuk ke dalam kehidupanmu secara pribadi. Undang Roh Kudus untuk masuk dalam keluargamu, masuk dalam usahamu, dan izinkan kuasa Roh Kudus melakukan transformasi di dalam keluargamu, dalam usahamu, dan dalam kehidupanmu secara pribadi. Maka engkau akan dipulihkan, dibangkitkan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman pada hari ini Tuhan. Kami belajar dari penglihatan yang dilihat oleh Yehezkel, bahwa kuasa Allah, kehadiran Roh Allah memulihkan orang Israel. Orang Israel yang sama dengan tulang-tulang kering yang ada di lembah yang dilihat oleh Yehezkel. Tapi kemudian kehadiran Roh Allah mampu membangkitkan iman dan pengharapan mereka. Kehadiran Roh Allah mampu memulihkan kehidupan orang Israel sebagai satu bangsa. Dan kemudian kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Allah kemudian memulihkan mereka secara rohani dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Pada hari ini ya Allah, saya berdoa Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini saya berdoa dalam nama Yesus. Penuhi jemaatmu, penuhi umatmu dengan Roh Kudusmu. Kiranya Roh Kudusmu hadir dalam hidup mereka secara pribadi. Roh Kudusmu hadir dalam usaha mereka. Roh Kudusmu hadir dalam keluarga mereka. Dan Roh Kudusmu akan bekerja melakukan transformasi. Kami akan dipulihkan secara jasmani. Kami akan dibangkitkan. Kami akan diberkati. Kami akan mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Amin. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan, ya. Dan saya mendorong Bapak Ibu untuk kembali mengizinkan kuasa Roh Kudus melawat Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, keluargamu. Izinkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, keluargamu, dan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka akan ada transformasi. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu di rumah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kepada anggota keluarganya. Silakan. Jika sudah, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, yaitu tanda persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami diingatkan kembali mengenai kasih terbesar yang Kau nyatakan di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami, supaya kami dibebaskan, supaya kami dimerdekakan, dan kiranya kuasa-Mu, kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Tuhan, kiranya tidak ada satupun hal, apakah penderitaan atau hal-hal yang ditawarkan dunia ini yang membuat kami mulai meninggalkan Engkau, yang membuat kuasa Roh-Mu tidak lagi hadir dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus mengizinkan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu silakan mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, Bapak Ibu. Selanjutnya mari angkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa Bapak Ibu. Rasakan kehadiran Roh Kudus pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Allah, Engkau adalah Roh yang maha hadir. Roh Kudus, Engkau adalah Roh yang maha hadir. Engkau ada di sini, Engkau ada di setiap tempat dimanapun umatmu berada. Tuhan pada saat ini berdoa bagi umatmu Tuhan. Kiranya pada hari ini umatmu mengalami lawatan kuasa Roh-Mu. Tuhan, kiranya kami tidak pernah ingin berjalan tanpa dipimpin oleh Roh-Mu. Kami membuka hidup kami selebar-lebarnya. Kami membuka hidup kami untuk kehadiran Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus membangkitkan iman dan pengharapan kepadamu. Roh Kudus yang akan menolong kami, mengajar kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Kehadiran Roh-Mu juga akan membawa pemulihan di dalam hidup kami. Kami akan melihat transformasi, kami akan melihat pemulihan terjadi dalam hidup kami pribadi, usaha kami, pendidikan kami, pekerjaan kami. Roh-Mu transformasi akan terjadi dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Kehadiran Roh-Mu akan membawa berkat. Kehadiran Roh-Mu akan membawa transformasi. Kehadiran Roh-Mu akan membangkitkan kami, dan kehadiran Roh-Mu akan membaharui kami sehingga kami memiliki kehidupan yang baru. Kami memiliki kehidupan yang baru dan kami dipulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Akan ada kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Sekali lagi kami berdoa buat presiden, pemerintah pusat dan daerah, memberikan hikmat Tuhan, urapan untuk mengatur banyak hal untuk menghentikan penyebaran COVID-19, menangani masalah ekonomi Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka hikmat Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat proses vaksin yang sudah berjalan. Tuhan kiranya pemerintah kami dapat melaksanakannya terus Tuhan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesehatan dan melindungi mereka ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat pemerintah yang ada di daerah, Gubernur Kepulauan Riau Tuhan dan Wali Kota Batam, kami berdoa kiranya berkat-Mu turun ke atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini mendoakan seluruh jemaat GSCA Bethesda dan GSCA Anugerah, memberkati mereka kiranya terjadi kebangunan rohani dalam setiap hidup keluarga jemaat-Mu. Dan berdoa juga buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini, kiranya mereka dijamah, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan kiranya kehadiran Roh Kudus-Mu akan membuat transformasi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati STT IBC dan semua program yang ada, memberkati dan melindungi, memberi kesehatan buat semua dosen dan staf Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami menutup ibadah online ini dengan menaikkan ucapan syukur kepadamu. Dan pada saat ini berdoa kiranya berkat Allah dicurahkan di atas jemaat-Mu. Kiranya kasih sayang-Mu senantiasa memelihara mereka, dan Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah pada hari ini, dan kami terus berdoa kiranya Roh Allah melawat Bapak Ibu, kiranya Roh Allah bekerja dan melakukan kuasanya. Kiranya Roh Allah menjamah Bapak Ibu dan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kiranya
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.